Bertemu kembali saudara, pelatih timnas Indonesia John Hartman tidak akan melakukan banyak perubahan dalam susunan pemain saat menghadapi Mozambik di FIFA Match Day. Sementara Mozambik mengakui skuad Garuda sebagai tim yang kuat. Menjelang laga melawan Mozambik di FIFA Match Day malam ini, pelatih timnas John Hartman menegaskan tidak akan melakukan banyak perubahan dalam susunan pemain utama demi menjaga konsistensi permainan skuad Garuda. Dua pemain yang bakal jadi andalan saat menghadapi Mozambik adalah Kevin Dix dan Donny Tri Pamungkas. Menurut John Hartman, Kevin Dix menjadi salah satu pemain paling penting dalam skuad Garuda saat ini berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi. Sementara Donny Tri dianggap selalu menunjukkan perkembangan positif setiap diberi kesempatan bermain. I mean, Kevin is one of those hybrid players. He can play left centre back, right full back, right wing back. So at the moment, he's been in the positions where we felt, and I think in the future he'll be pushing to push a starting spot for AFC. I think he's putting a lot of senior guys on notice now. It's exciting to see. Sementara gelandang timnas Joy Pelupesi menilai Mozambik memiliki kualitas yang patut diwaspadai dan berpotensi memberi kesulitan lebih besar dibanding lawan sebelumnya. Namun ia memastikan seluruh pemain memiliki motivasi yang membara untuk memetik hasil maksimal. Again, opponent that will be not easy for us. They play in a different system. We need to be prepared. We did that well. I think we had good training sessions. We recovered, and it's a game that came quick after the last one. Pelatih timnas Mozambik merasa jika skuad Garuda jauh lebih kuat dari Oman yang berhasil mengalahkan mereka dengan skor 1-4 pada hari Minggu. Kendati demikian, Mozambik ingin mengukir cerita baru berupa kemenangan atas timnas Indonesia. Kekalahan dari Oman jadi pelajaran berharga bagi para pemain. Não conseguimos observar em loco, mas a minha equipa da observação, os analistas já conseguiram em vídeo, através da equipa técnica da Oman, forneceram o vídeo e fizemos o compacto. Vamos estudar melhor. Mozambik saat ini berada di peringkat 101 dunia, sementara Indonesia menempati peringkat ke-122 dunia untuk ranking sementara. Kemenangan saat dibutuhkan oleh skuad Garuda jika ingin menjaga momentum untuk naik peringkat. Tim Liputan Kompas TV. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menegaskan tidak akan melakukan banyak perubahan dalam susunan pemain utama demi menjaga konsistensi permainan skuad Garuda. Di bawah Mister Gawang, John Hartman punya stok kiper yang bagus. Emil Audero masih bisa jadi andalan setelah tampil baik membatalkan penalti Oman. Di barisan belakang ada Elkan Baggett. Pemain dengan tinggi 196 cm ini menjadi salah satu pemain tertinggi di skuad timnas kita dan sangat diandalkan dalam duel-duel bola udara. Kemudian ada nama Joy Pelupesi. Ia adalah salah satu gelandang andalan sekaligus pilar penting di lini tengah timnas Indonesia. Selanjutnya, Ola Romeni. Dia menjadi mesin gol sekaligus andalan utama lini depan timnas Indonesia. Penyerang ini terus menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol-gol krusial dalam berbagai ajang internasional. Skuad Garuda berambisi untuk menyapu bersih kemenangan pada agenda FIFA Matchday edisi Juni 2026, termasuk saat melawan Mozambik malam nanti. Lalu apa yang harus disiapkan agar tren positif ini saat mengalahkan Oman bisa berlanjut? Saya akan berdiskusi bersama analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, apa kabar Bung? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami kali ini. Coach Hartman sudah bilang tidak akan merotasi banyak pemain demi menjaga konsistensi untuk persiapan ke AFF 2026. Langkah yang tepat menurut Anda atau Anda punya analisis sendiri di sini? Iya, setiap pelatih punya preferensi tersendiri, punya goal tersendiri. Banyak opsi yang sebenarnya bisa ditampilkan oleh Coach Hartman di pertandingan nanti malam. Bisa juga dia merotasi habis untuk memberikan kesempatan bagi para pemain yang nanti akan berlaga di AFF bulan depan. Tapi bisa juga dia mencoba untuk menampilkan permainan terbaik, komposisi terbaik untuk meneruskan tren positif di nasional. Dan kelihatannya opsi kedua itu yang diambil oleh Coach John Hartman dan I think it's fine. Tapi dia juga tadi memberikan satu hints, tidak akan banyak rotasi, berarti ada rotasi, tapi tidak banyak. Nah, ya beberapa yang sudah kita
kita dengar misalnya Justin Hubner itu cedera ringan di pangkal paha, jadi tidak akan bermain. Bukan tidak mungkin akan digantikan oleh Matthew Baker akan menjadi starter. Lalu kemudian juga Calvin Verdong juga mungkin akan ditampilkan sebagai starter. Tapi ya mengacu apa yang dikatakan dia, kelihatannya beberapa pemain yang lain seperti Joe Pelopesi ini akan tetap tampil sebagai starter, mengingat dia juga ikut di konferensi pers. Ya ini ada aturan kalau pemain yang ikut di konferensi pers itu wajib untuk turun, kalau tidak maka timnya kena denda. Dan kemudian juga Elkan Baget, saya pikir kita tetap butuh ya sosok pengganti Yaitses. Jadi ya sesuai dengan apa yang dikatakan itu pilihan dia dan kita akan dukung sama-sama di pertandingan nanti malam. Dan dalam konferensi pers saat itu Hartman juga bilang merespons lawan mereka berikutnya malam ini Mozambik, mereka memiliki gaya bermain yang sangat spesifik, transisional dan bertempo tinggi sehingga gaya atau pemain yang rasanya bisa diandalkan sebagai starter untuk pertandingan malam ini siapa kira-kira Mas? Iya, tetap yang terbaik ya, karena apapun itu gaya bermain dari Mozambik ini memang tipikal gaya dari tim-tim dari Afrika ya, cepat mengandalkan fisik, tapi seperti yang sering saya katakan dalam beberapa kesempatan, bola itu bukan hanya soal kuat cepat ya, tapi juga soal kolektivitas, soal bagaimana strategi, dan itu sudah kita buktikan saat menghadapi Oman. Ya kita bisa menang, bisa menguasai pertandingan juga dengan lawan yang peringkatnya sebenarnya luar biasa jauh ya, bedanya berapa 43 strip saat itu dengan Oman 79 mereka peringkatnya. Sekarang Mozambik itu peringkatnya 101 dan kemarin pun Mozambik kalah dari Oman. Jadi sebenarnya di atas kertas harusnya kita bisa menggulung Mozambik, tapi again yang terpenting adalah bagaimana kemudian mematangkan tim ini sehingga nanti di AFF dan juga nanti di Piala Asia yang kurang lebih 6-7 bulan lagi itu kita sudah siap gitu. Kita coba analisis kemungkinan dari para pemain kita di pertandingan malam ini. Untuk peluang Marcelino atau Verdong, sejauh mana Anda menganalisis kemungkinan dari dua pemain kita ini? Oke, Verdong dulu ya, seperti yang saya sempat singgung di awal, Verdong ini sangat mungkin akan tampil sejak menit pertama, bisa jadi dia akan menggantikan Ivar Jenner. Jadi Verdong berduet dengan Joe Pelopesi. Seperti yang saya katakan juga, karena Joe ikut konferensi pers, kemungkinan besar atau hampir pasti dia akan tampil sebagai starter. Jadi kemungkinan yang dirotasi itu Ivar digantikan oleh Verdong. Lalu kemudian di kiri sebelumnya ada Nathan. Nathan sudah terbukti bagus, tapi mungkin juga saat yang tepat untuk memberikan kesempatan buat Donitri sebagai starter. Donitri sudah membuktikan ya dalam beberapa 2 tahun terakhir lah dia berkembang sangat luar biasa. Dan untuk posisi Beckham Putra ini sebenarnya ya, Beckham Putra di kanan itu kan memang kurang jalan di pertandingan sebelumnya. Sangat mungkin atau punya potensi sangat besar digantikan antara Marcelino Ferdinand dan Jakob Sayuri. Dua-duanya punya kelebihan, Jakob kecepatan, Marcelino Ferdinand clinical. Tapi kita belum tahu ya sebugar apa kondisi Marcelino Ferdinand. Saya rasa kalau kemarin kan Jakob udah main ya walaupun dari pertengahan pertandingan. Jadi mungkin kalau Marcelino ini dalam kondisi fitnya di atas 90%, bukan tidak mungkin Marcelino lebih punya kesempatan untuk tampil sebagai starter menggantikan Beckham Putra. Kalau untuk Matthew Baker, menurut Anda layak langsung main sejak menit pertama? Layak, walaupun sebenarnya kalau Justin Hubner fit, sebenarnya saya berharap jangan dulu Matthew Baker, maksudnya pelan-pelan dulu gitu. Tapi kadang-kadang itu kesempatan kita nggak pernah tahu kapan datang. Kadang kita tunggu nggak datang-datang, kadang kita nggak tunggu itu datang. Karena profil ini sama, Justin Hubner dengan Matthew Baker, sama-sama bisa bermain hampir mirip banget, bisa bermain sebagai CB tengah, bisa bermain sebagai CB kiri, bisa bermain juga sebagai left back. Jadi ketika Justin Hubner kemungkinan besar nggak main ya, kemarin nggak ikut latihan di official training, Matthew Baker sebenarnya profilnya yang paling cocok. Walaupun bisa juga Kevin Dix ditaruh di CB kiri, bisa juga macam-macam. Kemudian nanti bek kanannya Sandy Walsh, ini bisa. Jadi kalau saya lebih milih yang kedua. Kalau saya kenapa? Bukannya saya nggak mau, tapi biarlah Matthew Baker ini jangan terlalu terburu-buru di dipromosikan. Tapi mungkin pelatih ini kan lebih paham ya, lebih tahu juga, lebih dekat dengan para pemain. Mungkin ketika ngobrol dia tahu Matthew Baker punya kemampuan, bisa juga dia ditampilkan dan ya saya pikir nggak ada masalah juga. Banyak pemain kok memulai karir di tim nasional di usia 17 tahun bahkan 16 tahun. Oke. Kalau melihat profil kita dari lawan kita malam nanti, Mozambik yang disebutkan tidak membawa pemain yang berlaga di Eropa, ini menguntungkan posisi kita dan adakah strategi yang rasanya bisa kita pakai bermain agresif langsung di awal atau Anda punya pandangan sendiri? Kalau memang saya sempat dengar ya, mereka tidak membawa para pemain Eropa mereka, menurut saya ini kerugian. Buat saya kerugian. Mungkin buat banyak orang Indonesia malah senang
Ya kan banyak kita itu kalau lawannya lemah kita merasa superior ya. Kalau buat saya ini kan pertandingan persahabatan. Ya kalau perlu kita lawan yang lebih berat lagi, kalau perlu away supaya kita bisa teruji gitu loh. Tapi ya udah karena memang mereka tampil dengan pemain yang ada ya mau nggak mau kita harus lawan. Dan saya pikir tadi itu ketika menghadapi Oman yang peringkat 79 aja kita bisa dominan, bisa cetak 3 gol tanpa kebobolan, lawan Mozambik harusnya kita bisa lebih agresif, itu nggak ada masalah. Dan ingat kita tampil home ini pasti ada dorongan untuk tampil lebih optimal, tampil lebih agresif dan punya motivasi untuk memenangkan pertandingan. Jadi dari awal sih saya rasa bukan soal agresif nggak agresif, tapi memang secara kelas walaupun peringkat ini kadang-kadang apa ya ambigu juga gitu. Jadi kalau kita lihat materi pemain kita, harusnya kita tuh peringkatnya mungkin 80 paling nggak atau 90. Jadi saya pikir kita akan langsung mengambil inisiatif sejak menit pertama. Oke, dan dengan kesuksesan kita melawan Oman di pertandingan terakhir, bagaimana kemudian timnas kita harus mewaspadai agar euforia itu tidak jadi bumerang untuk pertandingan malam ini, Bung? Iya, kalau euforia masyarakat itu memang nggak bisa ditahan ya, itu bagian dari demokrasi. Mereka senang, mereka mengkritik ya. Tapi Hal yang wajar ya? di pemain ini, iya hal yang wajar. Kita nggak bisa. Nah, tapi yang bisa dikontrol itu kan pemain oleh pelatih supaya mereka nggak terlalu terbuai. Dan lagi-lagi nih, mungkin saya kesannya seperti banyak mengkritik atau apa ya. Tapi tolong deh, main away ini penting banget nih. Karena udah berapa tahun itu kita nggak pernah main away dan main home itu begini, Mas. Apa ya? Memang kita diuntungkan dengan adanya dukungan tuan rumah dan biasanya mau friendly match pun itu kita tuan rumah pasti ada semangat untuk tidak dipermalukan. Nah, kita susah dikalahkan di kandang. Di luar Jepang dalam 2 tahun terakhir itu kita cuma kalah dari Bulgaria kemarin. Itu pun kita mainnya bagus, gitu ya. Di kualifikasi round 2 pun lagi-lagi di luar Jepang kita nggak terkalahkan. Lawan Australia imbang, lawan Bahrain kita menang, lawan China kita menang, lawan Saudi kita menang. Tapi ketika away ini kita belum ada uji cobanya. Jadi ini yang saya pikir, dan itu pun sudah diucapkan oleh John Hartman, dia mau main away gitu. Jadi saya paham bahwa home itu menghasilkan uang, tapi kan bisa lah dari 6 kali home kita main 2 kali away supaya teruji. Karena nanti AFF itu kita main away 2 kali. Baik. Lawan Singapura, lalu lawan antara Timor Leste dan Brunei, dan bahkan AFC atau Piala Asia pun nanti di Saudi Januari Februari itu kita main totally away di Saudi. Jadi ya ini mungkin sedikit masukan aja. Ya. Oke, Bung Harpa, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama saya kali ini. Sehat selalu ya, Bung. Selamat sore.